Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang, kita mau mengucap syukur, kita mau menaikkan pujian dan diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami mau bawa hidup kami mau hati kami Tuhan melimpah dengan ucapan syukur, menaikkan pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau di pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan di tempat ini. Kami percaya Tuhan telah persiapkan hamba-Nya Ibu Esther untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, biar Kau utarakan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap daripada kami, anak-anak-Mu di tempat ini, kami pulang tidak terlewatkan berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami juga boleh memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau melalui puji-pujian kami Tuhan. Sehingga pujian-pujian ini boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, Yesus telah bangkit dan Dia juga naik ke surga. Amin. Hari-hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah hati kita rindukan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan. Mari Bapak Ibu saudara sejemput kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
tempat ini mengalirlah roh, Mengalir di hati. Haleluya, haleluya. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan. Dengan suara lembut katakan mengalirlah Roh Kudus. Kita sembah. Haleluya.
kuat, tetap bangkit berdiri. Haleluya. Karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Mari kita angkat pujian bagi Dia. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus naik ke surga. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun lagi. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, yang wanita saja. Haleluya. Yang pria-pria sekarang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sama-sama. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Lagi satu kali. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hidup dan dahsyat. Haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang membangkitkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Membangkitkan urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah.
duduk Bapak Ibu. Kita tetap buka hati kita, datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh ya Tuhan, penuhi hati kami oleh karena kemurahan-Mu. Ku
kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Bapa, belajar firman-Mu supaya hidup kami diubahkan makin serupa Kristus. Kami perkatakan ruangan ini, hati pikiran kami telah dikontrol oleh Roh Allah. Dan semua kekuatan jahat serta antek-anteknya tidak dapat menyentuh kami tanpa izin Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh darah anak domba Allah, Engkau yang bertata di atas pujian dan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua umat Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Semangat ya. Terima kasih Bapak Ibu Gembala untuk kesempatannya, juga jemaat semua. Terima kasih Pastor Michael, suami saya satu-satunya dan sah telah mensupport ya, dan beliau juga banyak pelayanan minggu-minggu lalu oleh karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita hari Kamis kemarin ya telah memperingati hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Nah, supaya kita bisa memahami dengan benar apa arti kenaikan Kristus bagi perjalanan iman kita, mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Silakan anakku, terima kasih ya untuk pelayanannya. Kita akan mengalami sukacita dalam kemuliaan Kristus jika kita dapat memahami dengan sungguh apa arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita akan baca bersama-sama ya. Saya ambil intisarinya saja, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Pasti Bapak Ibu saudara-saudariku juga udah belajar dan membaca ayat ini ya. Malaikat Tuhan ya dikatakan di dalam Kisah Rasul itu pada saat Yesus naik ke surga dan murid-murid Tuhan mereka tercengang-cengang, seakan-akan tidak sadar dengan kondisi yang terjadi. Malaikat Tuhan yang mengatakan nih, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya dikatakan terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, ramai ya Bapak Ibu ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Next. Iya. Bapak Ibu, kalau saya mungkin mengajak Bapak Ibu ya, kita berada di Israel sana. Saya belum pernah ke Israel, kita rindu ya sekali waktu bisa ke sana. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Silakan duduk anak-anakku ya, mereka udah mulai remaja, mereka biar belajar firman Tuhan juga ya. Di Bukit Zaitun di Israel sana ya, saat murid-murid mengelilingi Yesus, peristiwa ini telah terjadi 40 hari ya, terakhir setelah Yesus bangkit dari kematian. Mereka seakan-akan bermimpi gitu ya, mereka tidak habis paham gitu. Mereka masih terkagum-kagum, excited dengan kebangkitan Kristus dari kubur. Dan sekarang mereka akan mengalami peristiwa yang mengejutkan lagi. Mereka melihat Yesus selaku guru mereka yang sudah disalibkan, dikuburkan, kembali bangkit ya. Tapi dia juga memperlihatkan lukanya kepada siapa? Thomas ya. Dan saat ini maut sudah dikalahkan. Dan hari itu di Bukit Zaitun mereka belum tahu sebenarnya mereka menghadapi satu momentum yang luar biasa ya di muka bumi ini dan tidak pernah akan terjadi lagi. Dan inilah yang menjadi history sejarah kebangkitan iman ya bagi seluruh umat manusia dan sampai ke Indonesia di Bali. Kalau saya katakan tadi bukan saja hai orang Galilea, tetapi hai umat Tuhan yang berada di Glow, di Sunset Road ya, ada deklarasi iman. Sejarah terbesar, Yesus berbicara terakhir kali kepada murid-muridnya bukan tentang politik loh. Ya, ini lagi panas ya di Indonesia dengan apa yang terjadi dengan Bapak Makarim ya. Saya juga seorang pendidik, saya tidak memahami dengan benar detailnya, saya tidak berani bicara gitu ya. Tapi Yesus tidak bicara politik pada saat itu ya. Bukan juga tentang kekuasaan atau power dunia ini, bukan. Tetapi tentang the kingdom of God, kerajaan Allah yang akan ditegakkan di muka bumi ini ya. Dan setelah itu perlahan-lahan
Bapak Ibu pernah mengimajinasikan perlahan-lahan tubuhnya naik, terangkat di hadapan murid-muridnya yang tercengang-cengang atau terpaku. Tidak ada gemuruh. Ya, pada saat peristiwa penyaliban ada gemuruh, ya. Tirai bait Allah terbuka, tapi saat itu tidak ada, ya, tidak ada ledakan kosmis, hanya keheningan yang kudus. Kalau kita berimajinasi, mungkin kalau satu jarum aja jatuh di situ orang bisa dengar. Mereka terpaku, ya, mereka tercengang dan mereka sangat heran dengan apa yang terjadi, dan Yesus pelan-pelan hilang dari pandangan mereka. Ayat ini bukan teguran biasa Bapak Ibu, ya, tadi dikatakan, hai orang Galilea, hai umat Tuhan di Glow. Yesus yang terangkat ke surga dideklarasikan dia akan datang kembali. Dan ini harusnya menyentuh kita. Kalau dia akan datang kembali, apa yang harus kita akan persiapkan dalam hidup kita? Ya Bapak Ibu, ini adalah deklarasi pengharapan. Manusia bisa tidak makan 3 hari, mungkin ada yang tahan 1 minggu. Waktu saya di sekolah misi ada kakak kelas saya yang puasa 1 minggu, gak makan, hanya minum air putih. Tapi tidak ada satu orang pun yang dapat hidup tanpa pengharapan. Kenapa orang kill his atau herself? Because tidak lagi punya hope, tidak lagi punya pengharapan. Dan kita memiliki Allah yang berjanji akan datang kembali. Sehingga ini menjadi pengharapan bahwa iman, bahwa pelayanan kita, bahwa pengabdian kita seberat apapun, sesakit apapun, tidak sia-sia. Karena dia, Raja, the King of King akan datang kembali untuk menjemput umatnya, mempelai yang dikasihinya. Next, kenaikan Yesus itu fakta iman atau dongeng Bapak Ibu. Ya, ada satu teologi apologetika. Kenapa kita harus berapologetika, harus pandai juga. Mencintai Yesus bukan hanya segenap hati, segenap jiwa, tetapi juga dengan segenap akal budi kita. Dengan apa? Knowledge kita, dengan pengetahuan kita. Karena apa? Di hari-hari terakhir ini firman Tuhan mengatakan akan ada apa? Nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat yang akan menyesatkan iman kita. Yang mengatakan bahwa mungkin Yesus itu tidak bangkit. Dia itu hanya dikuburkan dan mati, digantikan oleh orang lain. Dan itu terus bekerja, antek-antek dari iblis sampai akhir zaman. Terutama generasi generasi muda. Iman mereka digoncangkan, jangan percaya. Demikian juga tentang kenaikan Kristus. Mereka katakan itu tidak ada fakta imannya, itu hanya dongeng saja. Tetapi kekristenan, kalau Bapak Ibu mengaku Kristen, iman kita jangan didasarkan kepada dongeng, mitologi, ya. Bukan, iman kita kekristenan berdiri di atas peristiwa sejarah, history. Ada saksi-saksinya banyak, ada lokasi yang nyata, ya, tokoh nyata dan kesaksiannya dapat ditelusuri. Ada, letak geografisnya masih ada, begitu ya. Kita belajar sedikit, nanti kita lebih mendarat kepada implementasi iman kita. Di mana kenaikan Yesus? Alkitab mencatat kenaikan Yesus terjadi di dekat Bukit Zaitun, ya, di dekat wilayah Betania. Di Lukas 2 ayat 50 dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 mereka kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Jadi Bapak Ibu ada perintah, ya, setelah dari Bukit Zaitun dikatakan bahwa mereka harus ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria sampai ujung bumi untuk menyampaikan mandat ilahi, ya, memberitakan kabar sukacita supaya orang-orang percaya dan diselamatkan. Menjadi penting, ya, Alkitab menyebut lokasi geografis nyata, bukan khayalan. Yerusalem, Betania, Bukit Zaitun adalah lokasi yang dikenal sejarah sampai hari ini, gitu ya. Next. Jadi bukan khayalan, ya Bapak Ibu. Apakah kenaikan Kristus dalam awan, ya, naik ke awan dan surga dalam kenaikan Kristus Yesus, apakah geografis, apakah simbolis, atau ada dimensi ilahi? Mari kita membuka paradigma kita. Tadi pada saat dia naik ada tempatnya, ada lokasinya. Zaitun, Betania, Yerusalem, Timur Tengah. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan awan?
Apa yang dimaksud dengan surga ya Bapak Ibu ya? Saat kita membaca kisah kenaikan Kristus Yesus, banyak orang modern, orang now sekarang ya terutama membayangkan Yesus itu terbang menembus awan, naik melewati atmosfer, lalu menuju suatu tempat di luar galaksi. Ya, di luar bumi ini. Kita tahu ada Pluto, Saturnus, Merkurius, mungkin kita punya narasi dalam paradigma, hayalan pemikiran kita, knowledge kita. Oh, di luar bumi ini ada satu galaksi lain, ada satu planet lain yang namanya surga. Apakah demikian? Tetapi di dalam pemahaman Alkitab khususnya paradigma Ibrani, ya, umat Ibrani di mana latar belakang Yesus lahir dan dibesarkan sebagai manusia, konsep awan dan surga lebih daripada sekedar lokasi geografis. Apakah awan dalam Alkitab? Ya, awan menutupnya dari pandangan mereka. Tadi ayatnya kita baca demikian. Dalam bahasa Yunani dipakai kata nepele, artinya awan, kabut atau manifestasi kemuliaan. Next ya, pegang dulu itu artinya awan. Awan dalam pemikiran Ibrani, ya bahasa dalam kitab perjanjian lama, awan sering melambangkan Shekinah glory, hadirat Allah, bukan sekedar uap atau atmosfer. Kita yang guru gitu ya pasti ngajar. Air di mana-mana, di bumi, di danau, di sungai, kena panas matahari, menjadi uap, naik ke atas dalam titik tertentu akumulasinya, turun ke bumi menjadi awan, menjadi air. Awan yang dimaksud awan yang Yesus naik bukan awan yang demikian ya Bapak Ibu ya. Dalam perjanjian lama Keluaran 13 ayat 21 Allah memimpin umat Israel dengan tiang awan. Kita tahu ya pada saat Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka dipimpin pada siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Seperti itu adalah awan penyertaan Allah. Di Gunung Sinai itu awan menjadi selubung kemuliaan Allah. Musa juga pernah mengalami ini. Di dalam 1 Raja-Raja 2, 1 Raja 8 ayat 10 sampai 11 ketika saya baca ayat sini. Ya, waktu itu penabisan bait Allah dan Salomo memerintahkan imam-imam untuk mengadakan ibadah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, mereka tidak mampu mengadakan peribadahan karena Shekinah glory, hadirat Allah, awan kemuliaan Allah menutupi bait suci dan mereka gemetar ketakutan. Seperti itulah awan yang membawa Kristus naik ke surga. Bukan hal-hal yang bersifat kimiawi tetapi bersifat ilahi, berarti bersifat kemuliaan Allah. Awan dalam kenaikan Yesus Kristus bukan kendaraan, kalau saya baca dalam bahasa edukatif ya, bukan kendaraan meteorologis tetapi simbol kemuliaan dan hadirat Allah. Kita mungkin tahu ada meteor yang jatuh ke bumi ya, meteor yang ada di angkasa. Bukan seperti itu, tetapi benar-benar bersifat ilahi, bersifat kemuliaan Allah. Itulah awan yang membawa Yesus naik ke surga. Next. Apakah Yesus benar-benar naik ke surga? Bapak Ibu yakin? Iya, saya suka Bu Yanti. Harus yakin, karena kalau engkau tidak yakin berarti secara empiris kamu juga enggak yakin bahwa dia akan datang kedua kali. Lalu untuk apa kita beriman? Pikul salib, menyangkal diri gitu ya. Kalau Yesus tidak datang untuk menjemput kita sebagai mempelai. Karena itu kita harus yakin Yesus benar-benar naik ke surga. Pertama, murid sungguh-sungguh melihat Yesus terangkat ke surga lalu hilang dari pandangan. Nah, ini arah ke atas itu sekali lagi bongkar paradigma kita bahwa dia ada di salah satu galaksi, bukan. Ini kita harus memakai sudut pandang Alkitabiah, perspektif manusia di bumi ya, dalam budaya universal. Kalau naik itu apa? Bicara tentang kemuliaan ya, dinaikkan jabatan, tingkat lebih tinggi, high position gitu ya. Kalau bawah selalu yang lebih marginal, yang hina dan lain-lain. Surga itu bukan sekedar tempat geografis di balik awan, bukan sekedar lokasi fisik, itu adalah pemikiran dangkal kita. Enggak, ya, kita tuh sangat terbatas logik kita. Allah
yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga tidak bisa hanya dibatasi dengan paradigma manusia yang sangat-sangat amat sempit dibandingkan dengan Dia yang unlimited, yang adikodrati, yang ilahi, yang tidak terbatas. Karena itu jangan batasi kemuliaannya dengan pikiran kita. Surga bukan sekedar tempat geografis di balik awan, bukan sekedar lokasi fisik. Pemikiran itu dangkal. Kalau Yesus naik ke surga lewat planet mana? Kita salah nanti dalam memahami Alkitab ya. Paradigma Ibrani naik itu berarti ditinggikan, dimuliakan. Gitu ya. Jadi dia ditinggikan, dimuliakan. Seperti itu ya. Masuk hadirat Allah. Sama seperti naik tahta atau derajat. Kenaikan bukan sekedar gerakan vertikal fisik. Tetapi eksolti ilahi. Sekali lagi peninggian ilahi. Kenapa dia ditinggikan? Karena dia telah turun. Mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menanggalkan keilahiannya. Dikuburkan. Dibunuh. Supaya saya dan saudara yang rendah karena dosa. Karena kenajisan-kenajisan kita. Saat kita percaya kepadanya. Kita beroleh peninggian. Sebagai putra-putri kerajaan Allah. Kalau kita ingin mengalami eksolti dari Tuhan, kita harus menjadi orang yang rendah hati, humble, nggak boleh arogan. Karena Allah melawan kesombongan. Bagaimana Kristus ditinggikan sedemikian rupa dalam hadirat dan kemuliaan Allah. Karena dia telah mengosongkan dirinya, rela mati. Ya, mengerikan sekali peristiwa penyalipan itu. Dia sampai rupanya aja nggak ada. Dia direndahkan sangat rendah. Lebih rendah dari derajat manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan kelahirannya pun di kandang hina. Di dalam palungan kotor menjijikan. Padahal dia Allah pencipta langit dan bumi. Yang maha tinggi, yang maha kudus, yang adikodrati. Tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Supaya saudara dan saya mengalami peninggian di hadapan Tuhan. Kita diangkat dari kutuk dosa, kejijikan di mata Tuhan. Supaya kita dikuduskan dan disucikan menjadi putra-putri kerajaan Allah. Bersyukurlah Yesus telah mengambil bagian kita. Dan saatnya dia ditinggikan dalam kemuliaannya. Next. Apakah Yesus benar-benar naik ke surga? Ya. Apakah itu surga? Orang Ibrani memakai konsep berlapis ya Bapak Ibu ya. Jadi langit kita, Rasul Paulus pernah mengalami ini. Dalam penglihatannya, dia katakan aku naik ke langit yang tingkat 3. Bersyukurlah ada umat atau rasul atau manusia yang pernah mengalami ini dan menyaksikannya dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kita harus yakin kalau kita sering baca kesaksian manusia di akhir zaman, mungkin kita ragu. Tapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu enggak boleh kita ragukan. Karena ilhamnya datang dari Roh Allah sendiri. Demikian ya. Rasul Paulus katakan dia tahu langit pertama itu atmosfer, ada awan, ada hujan, burung-burung masih bisa terbang di sana. Kalau Bapak Ibu saya yakin mungkin semua pernah naik pesawat, kita bisa buka dari jendela, enggak boleh buka ya. Kita lihat dari jendela dan kita lihat awan. Makanya anak TK boleh tanya, Mama katanya engkong udah meninggal, di awan-awan mana? Susah loh ngajarin anak TK, bukan gampang loh Bapak Ibu, coba kamu ajarin dia sorga. Bingung saya juga pakai kata-kata apa. Bapak Ibu masih smart ya, kemampuannya udah bisa nangkep ini. Tapi ke anak-anak tuh enggak gampang. Menerjemahkan bahasa-bahasa rohani kepada anak-anak itu tidak gampang. Jadi awan yang pertama itu kita masih bisa, sorga tingkat pertama, kita masih bisa rasakan, pikirkan dengan apa? Akal manusia. Kita masuk yang kedua. Langit kedua itu kosmos, matahari, bulan, bintang. Kita masih bisa pelajari melalui para ilmuwan. Ya, apalagi ada teropong-teropong canggih di akhir zaman ini. Tetapi langit ketiga itu adalah dimensi hadirat Allah. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, Paulus menyebut tingkat ketiga dari surga. Jadi surga itu geografis? Tidak. Kalau geografis itu masih bisa disentuh dengan akal manusia.
Tapi dimensi yang ketiga itu tidak bisa kita sentuh dengan akal manusia. Kita bisa menyentuhnya dengan iman di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu jangan percaya ya nanti kalau meninggal masuk nirwana. Maaf ya bapak-bapak jangan bermimpi nanti kalau masuk surga nanti didampingi bidadari-bidadari gitu ya. No, itu bukan surganya di dalam Bible ya Bu Yanti ya. Belum naik surga udah cari bidadari lain nanti tempatmu kekekalan di dalam neraka loh. Ya, surga kita bukan demikian. Surga itu ada lagunya ya, bukan. Surga yang secara paradigma imani kekristenan adalah kalau orang modern bilang oh di planet, lokasi fisik, tempatnya di ujung galaksi, bukan. Alkitab kompleks ya, surga dipahami sebagai realita Allah. Ini mau belajar ya pagi ini ya, dimensi pemerintahan Allah. Makanya ada the kingdom of God. Kerajaan Allah dalammu, kerajaan Allah dalamku, jangan bimbang dan jangan ragu, pegang hatimu, dia dalamku, dia dalammu. Sekarang saya jadi merinding karena hadirat Tuhan turun di sini, amin. Jangan pikir dengan akal kita. Di dalam nama Yesus, ketika engkau berseru Yesus, kerajaan Allah turun. Dan iblis akan gemetar. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan Bapak Ibu ya. Karena saat kita berseru Yesus, Yesus hadiratnya turun. Dan dia bekerja di dalam kita. Amin. Ini penting loh Bapak Ibu ya. Teologi Alkitab itu kompleks. Surga dipahami sebagai realita Allah. Dimensi pemerintahan Allah, keberadaan Allah. Bukan sekedar koordinat GPS kosmik, nih bahasanya agak dalam ya. Sekarang Bapak Ibu mana-mana pakai GPS ya. Tapi ngeri loh, banyak kisah loh diantar GPS ke tempat yang udah nggak pernah diperiksa oleh teknologinya. Berapa banyak yang jatuh masuk ke jurang. Ya, makanya Pak Michael smart ya, nggak mau percaya sama GPS aja. Biasanya kalau mau pergi jauh GPS-nya diperiksa lalu dia cari jalan-jalan yang lain. Karena kami juga pernah ikut GPS mau ke Kintamani retreat gitu ya, para leader. GPS-nya masih bawa kami pergi melewati tempat sampai teman-teman dari villa, Pak di sini Pak. Karena ngikutin GPS, apalagi sorry ya, apalagi kalau ngikutin Google Map ya, yang ada di itu yang dibuat oleh manusia, bisa apa? Bahaya kalau hal-hal rohani ya. Di sana ada apa? Yesus yang menyembuhkan, kita pergi ke sana. Di sana ada pengajaran apa? Wah, kita ngeri ya Bapak Ibu ya. Karena itu kita nggak boleh percaya dengan GPS kosmik itu. Surga bukan tempat geografis di balik awan, lokasi fisik biasa, bukan. Jadi jangan nanti malam-malam di mana ya surga ya, ngeri ada pelajaran-pelajaran sesat ya Bapak Ibu ya. Saya barusan baca bagaimana seorang ibu membunuh suaminya, anak-anaknya karena dia mau ke surga, berhalusinasi. Di Guatemala itu ada satu pemimpin rohani sesat ya, memberi sianida kepada ribuan pengikutnya, bunuh diri massal karena mereka kepingin ke surga. Bahkan di Indonesia pernah di Jawa Barat ya, itu pengikut-pengikutnya disuruh menunggu sampai berbulan-bulan, gak usah kerja, gak usah sekolah, gak usah kuliah, tinggalkan semua, Kristus mau datang. Yang datang bukan Kristus, polisi ditangkap semua ya. Karena itu kita gak boleh sembarangan memikirkan perkara-perkara ilahi, hanya mengukur dengan akal kita yang terbatas ini. Next ya, apakah Yesus benar-benar naik? Saya terus tanya, jawab ya gitu ya, tanamkan dalam hati kita. Ya, tapi harus dipahami dengan paradigma ilahi atau iman Kristiani. Apa itu surga dalam paradigma Ibrani? Yaitu samayim, artinya langit, ruang atas. Sekali lagi jangan cari tempatnya, apalagi tanya ke saya, karena saya juga belum pernah. Kalau saya udah pernah nanti Bapak Ibu gak ketemu saya. Atau ketemu nanti
Takut ya. Enggak itu gurau aja. Realm ilahi. Saya cari apa ini realm ya, bahasanya jarang ya. Alam ilahi. Jadi kalau melihat surga dari sudut pandang iman Kristen adalah apa? Pakai alam roh. Kita ini tubuh, jiwa, ya emosi kita, perasaan kita, ada roh kita. Karena Allah itu roh, maka memikirkannya, menyentuhnya juga dengan alam roh, ya, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata kecuali dalam izin Tuhan, seperti Rasul Paulus. Jadi realm ilahi atau alam ilahi itu kediaman Allah, bukan langit secara geografis, bukan di atas awan, tetapi bersifat rohani atau spiritual. Tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak bisa dilihat dengan mata fisik. Iblis juga alam roh loh Bapak Ibu. Tapi dia dibatasi ruang dan waktu. Makanya ada pemerintahan iblis itu berlapis-lapis. Pemimpinnya Lucifer. Ada antek-anteknya, ada tuyul, genderuwo, apalah kalau di Indonesia ya. Dan dia nggak bisa hadir di mana-mana, dia kirim antek-anteknya. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya waktu murid-murid sedang berkumpul ya, tertutup ruangan semua, tiba-tiba Yesus hadir di sana. Nah kalau Yesus dibatasi ruang dan waktu gantian dong, nanti ke Glow, nanti sore ke gereja mana, tidak. Dia ada di mana-mana, tidak dibatasi ruang dan waktu hadirat Tuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tempat hadirat Tuhan dalam pemahaman iman Kristen, di sanalah kemuliaan, kekudusan dan orang percaya yang telah bersama Tuhan berada. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Hidup bagi Kristus, mati adalah apa? Kerugian? Keuntungan. Karena mati adalah pintu gerbang untuk bersama-sama Kristus dalam hadiratnya. Maka dengan Kristus naik ke surga kita tidak perlu takut kepada kematian. Ya, karena justru ketemu Tuhan. Alkitab katakan gak ada lagi sakit, gak ada lagi kertak gigi, gak ada lagi tangisan. Hanya sukacita di dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau belum meninggal ya jangan Tuhan minta mati Tuhan, jangan ya itu putus asa. Tuhan yang mengatur hidup kita. Surga adalah tempat Allah bersemayam dalam Mazmur dan Wahyu, tahta Allah, pusat pemerintahan Allah. Jadi Bapak Ibu jangan takut, siapapun presidennya, siapapun sultannya, siapapun dinasti apapun yang memerintah muka bumi ini. Mereka tetap di dalam kendali kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tetap dalam kendali Kristus Yesus, the King of King. Biarpun politik gunjang ganjing, saham turun naik yang katanya diatur oleh ini, diatur oleh itu. Saya tetap yakin tanpa izin Tuhan tidak ada apapun yang dapat menyentuh kehidupan orang percaya. Minyak dan anggur secupak harganya. Tapi orang-orang percaya tidak akan dirusakkan. Ya gandum ya, minyak dan anggur yaitu saya dan saudara yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dengan urapan Allah, kita tidak bisa dirusakkan. Ya, karena kita dalam kontrol Kristus Yesus Raja dengan kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Kerajaan surga bukan hanya tempat tapi pemerintahan Allah yang aktif. Bukan Yesus naik ke surga terus diem, sembunyi, bukan. Dia tetap aktif bekerja Bapak Ibu. Dan kita adalah bagian dari pemerintahan Allah. Kita berdaulat di sini di muka bumi ini untuk menyatakan kekuatan kuasa Allah. Bapak Ibu yakin kita adalah bagian dari kerajaan Allah? Untuk menegakkan kuasanya, untuk menegakkan kekudusannya, untuk menegakkan keadilannya, untuk menyatakan keselamatan ada di dalam nama Yesus Kristus. Jadi jangan merasa kecil, gak boleh sombong, tapi jangan merasa kecil, aduh aku ini minoritas. Di dalam kerajaan Allah tidak ada minoritas, amin. Karena dia bersama Yesus kita mayoritas untuk menyatakan kedahsyatan kuasa dan kasih-Nya. Amin. Tidak jauh dari realem Allah, bisa hadir dalam doa. Makanya bukan kita juga menggantungkan iman kita dengan rasa-rasa ya Bapak Ibu ya. Dengan iman. Tapi hadirat Tuhan bisa dirasakan, benar enggak?
Orang yang punya intimisi yang baik dengan Tuhan, kalau dia menyembah Tuhan, dia bisa rasakan kehadiran Kristus. Bahkan Alkitab bilang kita bisa perintahkan malaikat Tuhan berlaksa-laksa untuk datang bersama kita. Para serafim dan kerubim untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. 2-3 orang bersekutu di dalam namanya, Allah hadir dan berkarya. Makanya Bapak Ibu yakin kalau ibadah itu bukan sekedar rutinitas. Oh saya itu KTP-nya Kristen, saya mesti ngikutin jadwal ibadah. Bukan, kita datang ke tempat ini untuk mengalami Kristus. Amin. Supaya apa? Ream ilahi itu, hadirat Allah memenuhi hidup kita. Supaya kita kuat Bapak Ibu, dunia ini makin jahat, makin rusak, ya, makin berat hidup kita di hari-hari terakhir. Tapi bersama Kristus, bersama hadiratnya, bersama roh Allah yang tadi dinyanyikan terus menerus, kita akan mampu menjadi lebih dari pemenang. Kita enggak sempurna, tapi kalau kita intim dengan Tuhan, selalu masuk dalam hadiratnya, kita akan mampu. Amin. Amin. Next ya. Mengapa sulit dipahami oleh manusia modern? Karena manusia modern itu, kita ini ya Bapak Ibu tuh sangat dipengaruhi oleh materialisme, ya. Empiris, pengalaman, sains, fisik boleh, kita nggak boleh ya harus pinter, harus belajar. Ada Daniel yang pinter, ada Yusuf yang cendekiawan, ada Ratu Esther ya. Murid-murid Tuhan juga banyak yang cendekiawan. Tapi kita jangan terbiasa berpikir kalau nggak bisa diukur berarti tidak nyata. Ya, padahal banyak realitas di muka bumi ini ya yang kita nggak bisa lihat, tapi itu nyata. Kesadaran Bapak Ibu bisa dilihat nggak? Kadar cinta bisa dilihat nggak? Mungkin bisa dirasakan, tapi nggak bisa dilihat ya. Moralitas bisa dilihat nggak? Nggak bentuknya, tapi bisa nyata dalam tindakan gitu ya. Pikiran kita hanya Tuhan dan kita yang tahu. Matematika, gelombang elektromatika. Nah, wifi Bapak Ibu bisa lihat, tapi impactnya, dampaknya itu nyata ya. Nah karena itu paradigma teologi Kristen klasik atau ortodoks memahami surga bukan sebagai geografis tempat yang jauh, melainkan dimensi kehadiran Allah. Karena itu Allah bisa hadir di bumi, bisa hadir di hatiku dan hatimu, namun dia juga tetap bertahta di surga gitu ya. Ini melampaui konsep fisik metafisika manusia Bapak Ibu ya. Karena itu sekali lagi untuk memahami Tuhan jangan pakai otak kita yang sangat sederhana toh. Ada bagian-bagian yang kalau kita pikir nggak mampu ya percaya saja, imani, itulah Kristen. Ada mahasiswa di Salatiga teologi terus saking pinternya mau pahami Tuhan dengan otak yang segempel ini. Sampai stres loh Bapak Ibu, ya bukan jadi sarjana teologi malah jalan-jalan di pasar. Kita nggak mau seperti itu ya. Ada banyak hal yang kita nggak bisa pahami dengan otak kita. Kita harus percaya saja, imani saja, dan rasakan dan nikmati dan lihatlah nyata Kristus di dalam kita. Amin. Yang udah ikut Tuhan nggak pernah mengalami Tuhan, pertolongannya, kasihnya, kuasanya. Engkau harus masuk dalam dimensi ilahi yang lebih dalam. Karena surga itu nyata dalam hidupmu. Wah kalau bersaksi nanti waktunya nggak cukup ya. Tadi Bu Yanti kesaksian yang bahwa surga itu nyata, hadirat Tuhan itu nyata. Apakah surga nyata? Dalam iman Kristen ya. Realitasnya melampaui bahasa manusia. Karena bahasa manusia terbatas maka Alkitab memakai simbol. Di Alkitab tuh ada apa? Lantainya dari emas, tahta, ya, awan terang. Saya nggak tahu apakah besok beneran ada. Yang penting saya percaya surga itu ada. Ya, karena ada pengajaran di akhir zaman nanti mungkin Pak Michael lebih tepat ke depan. Kristus akan turun dan memerintah di muka bumi ini bersama pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir. Ya, dimensi kekekalan. Jadi dia akan turun memerintah bersama kita. Berapa tahun? Nanti yang guru tetap jadi guru, saya sih minta diangkat jadi menteri pendidikan. Supaya bisa menerapkan ya kurikulum yang tepat untuk saya gurau, tapi why not gitu ya. Ya, ibu-ibu mungkin pengen jadi apa minta.
Karena skill kita tuh gak dibuang nanti di pemerintahan Allah di muka bumi ini. Dia akan datang memerintah. Ya, orang-orang yang jolim, orang-orang jahat akan dihukum. Dan kita gak boleh sombong, tapi kita akan memerintah bersama Yesus. Jadi sekarang gak apa-apa dikecil-kecilkan ya, dijolimi, disakitin, no problem. Itu membentuk kesabaran kita, karakter kita makin baik. Tapi yang penting nanti kita akan memerintah. Dia bukan datang lagi sebagai bayi kecil yang mungil. Oh holy night. Bukan seperti itu. Ditinggikan, dimuliakan, mulia, sembah Raja mulia. Orang-orang yang menolak dia akan gemetar. Bahkan mereka bilang, mari kita lari ke gunung, kita akan sembunyi, takut. Ya, pemerintahan-pemerintahan yang menolak Kristus mereka akan ketakutan. Tapi orang-orang yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, kita akan bangkit, diubahkan dan menyambut dia. Dia turun, kita naik loh Bapak Ibu. Tuing, tuing, tuing. Aduh, saya menantikan saat itu ya. Jika saat itu momentum itu datang, maka segala kemuliaan dunia ini, segala keindahan dunia ini, segala apa yang dijanjikan dunia itu menjadi zero, nothing. Ya, karena Yesus di dalam kemuliaannya akan menjemput engkau sebagai mempelai Kristus. Karena itu Bapak Ibu rindukan dia lebih dari apapun yang dunia ini bisa berikan. Karena segala kemuliaan dunia ini, segala kenikmatan dunia ini, segala keindahan dunia ini tidak ada artinya dibandingkan saat anak domba yang kudus itu turun ke muka bumi ini. Holy, holy, holy. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Dan para kudusnya Engkau dan saya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena darahnya yang telah menyucikan kita. Kita akan naik dan perjumpaan itu akan datang. Rindu gak Bapak Ibu? Rindu gak? Ngapain sih melayani capek-capek? Ngapain sih pikul salib, ya sangkal diri setiap hari? Karena itu, karena kita menunggu momentum itu. Benar ya Bu Yanti ya, ketemu anak aja senangnya bukan main. Ketemu orang tua yang lama kita temuin senangnya bukan main. Tapi yang paling membahagiakan adalah berjumpa dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Raja di atas segala raja. Dalam kemuliaannya tidak bisa digantikan oleh apapun. Tunggu momentum itu Bapak Ibu ya. Mungkin kita lelah sekarang ini ya. Mungkin kadang kita capek Tuhan. Saya kecewa Tuhan, saya sakit Tuhan, saya menderita di dunia ini Tuhan. Tapi kalau kita mengingat momentum itu, semuanya tidak ada artinya. Momentum itu harus dinantikan Bapak Ibu, supaya perjalanan imanmu tetap teguh ya. Supaya engkau tetap berada di dalam track ilahi. Karena kalau kita meninggalkan dia, engkau akan tertinggal. Engkau tidak akan mengalami momentum itu ya. Karena itu kita harus tetap setia mengiring Kristus sampai dia datang kembali. Next. Setelah naik ke surga, Kristus tetap bekerja. Jadi Bapak Ibu kita gak boleh males melayani Tuhan. Kristus di dalam kemuliaannya itu tetap bekerja dalam hadiratnya, dalam pemerintahannya. Dia menjadi intercessor, pengantara, pendoa syafaat. Jadi seberat-beratnya apa hidupmu di dunia ini, ada Kristus Yesus yang non-stop berdoa bagi saya dan saudara. Makanya kita suka heran ya ketika kita merasa begitu lemah, capek, sedih. Kok tiba-tiba ada kekuatan baru? Karena Kristus berdoa dan dia melihat, oh anakku ini lagi sedih karena dikecewakan, mungkin ditipu, disakiti. Dia kirim hembusannya melalui Roh Kudus, kuatkan anakku yang di sana. Tiba-tiba kita ada semangat baru, ada kekuatan baru.
Karena Kristus berdoa Bapak Ibu siang dan malam. Alkitab katakan dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia menjagai umatnya dengan setia. Melalui apa? Melalui doanya. Bahkan ketika kita lemah mungkin kita ada jatuh di dalam doa. Dia katakan grafirat kekudusannya. Dia membela kita sebagai pengacara, sebagai lawyer di hadapan Allah Bapa. Memang anakku ada lemah, tapi sekarang aku katakan saat dia bertobat, saat dia kembali kepadaku, darahku menutupi membungkusnya. Sehingga dia layak untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Ibrani katakan apa? Oleh darah Yesus dengan keberanian iman kita dapat masuk ke tata surga, ke hadirat Allah. Jadi Bapak Ibu mungkin saat ini engkau lemah, engkau jatuh, engkau kurang, engkau berdosa. Tapi kembali kepada hadirat Tuhan. Yesus sebagai pengantara kita akan melayakkan kita. Dia bekerja untuk melayakkan gerejanya, untuk melayakkan umatnya. Sehingga kita tidak tenggelam dalam keputusasaan Tuhan, aku gak layak, tidak. Malah kita mengecilkan penebusan Kristus. Bukan berarti saya ngajarkan Bapak Ibu terus untuk hidup jatuh dalam dosa. Tidak, tapi jika kita terpleset, kita lemah. Segera kembali, repent, bertobat, kembali ke hadirat Tuhan. Berjumpa dengan pengantara Kristus sebagai lawyer kita, pengantara kita yang agung di dalam kerajaan mulia. Dia juga bekerja sebagai apa Bapak Ibu? Imam besar, raja dan kepala gereja. Jadi siapapun pemimpin kita selagi Tuhan menetapkan dia sebagai leader kita, kepala gereja yang menetapkan, kita harus submit ya. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi Kristus kepala gereja itu sempurna, kudus, bijaksana, penuh hikmat. Dan dia menetapkan para rasul-rasul, para gembala, para imam. Kita juga harus belajar submit, hormati, tunduk, taat kepada pimpinannya, doakan mereka ya supaya gerejamu bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan di muka bumi ini. Kristus menang atas dosa, maut dan kuasa iblis sehingga dia layak memasuki kemuliaan surga. Bapak Ibu, maaf sekali ya, kita nggak perlu mendoakan Kristus supaya masuk kerajaan surga. Nggak perlu, karena dia sudah mengalahkan maut. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Hai maut, di mana sengatmu? Jadi Bapak Ibu jangan takut ya, kita hati-hati boleh, tutup jendela, pintu ya. Tapi takut nggak boleh, karena Kristus yang di dalam kita, roh Allah yang di dalam kita itu lebih besar dari kuasa maut, iblis dan neraka. Kita harus berani menghadapi setiap pergumulan-pergumulan alam roh sekalipun. Saya beberapa kali disantet, ditenung, lihat saya bola apinya tuh pecah di atas rumah kami. Saya pernah tidur di kantor sekolah ya, tiba-tiba pintu tuh grodok, ada akuarium tuh tiba-tiba meledak, ikannya jatuh semua. Tujuannya kepada kami, tapi karena roh Allah kita menaungi kita, menudungi kita, tidak ada yang dapat menyentuh kita. Iblis telah dikalahkan, Kristus mengalahkan kuasa iblis dan dia layak masuk kemuliaannya. Kenaikan Kristus, banyak orang Kristen tuh punya perspektifnya masih gini, Kristus lahir ya, Yesus datang pada Natal, Jumat Agung Yesus mati, Paskah Yesus bangkit, kenaikan Yesus pergi. No, Yesus tidak pergi Bapak Ibu ya, dia tidak menghilang. Yesus dinobatkan sebagai Raja, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan, Yesus memasuki tahta. Karena itu kita harus nyembah dia seperti para penatua di dalam kitab Wahyu. Sampai sujud tersungkur. Karena dia raja. Nah inilah kita tuh kadang mengotak-ngotakkan. Oh Yesus my savior ya. Yesus itu gembala. Terus kita mulai seenaknya aja hidup dalam dosa. Gak apa-apa nanti juga dosa diampuni. Dia kan gembala yang baik. Hati-hati loh Bapak Ibu. Karena semua yang kita tabur kita akan tuai. Kita juga harus menghormati dia, the King of King. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya karena dia raja di raja Allah yang berkuasa. Satu sisi kita mencintai dia, mengatakan Yesus engkau kekasih jiwaku, engkau gembala yang baik. Tapi kita juga harus memiliki hormat yang kudus kepada raja di atas segala raja itu.
Jangan kekristenan kita sembarangan, main-main dengan anugerah Tuhan. Tidak bisa dibedakan mana pengikut Kristus atau bukan. Masih bohong, masih hidup kotor, masih najis, masih tipu-tipu, merugikan orang lain. Kita gak mau anak Tuhan seperti itu karena Raja yang kita sembah adalah Allah yang holy, kudus. Kita gak sempurna, nobody perfect, tapi berjuang untuk layak disebut prince and princess. Benar gak? Masa kita anak raja, baju kekudusan kita compang-camping. Bahkan iblis menertawakan kita, ngeledek kita. Katanya lu anak raja, katanya Allah lu kudus. Mana hidupmu gak sesuai dengan gelarmu, predikatmu. Sedih Bapak Ibu ya, bahkan menjadi kesaksian yang buruk bagi dunia ini. Karena itu saya juga khotbah ini untuk diri saya sendiri. Saya belajar untuk terus memeriksa hatiku, hidupku. Kalau ada yang kurang, Tuhan ampuni, kuduskan, tahirkan. Maka setiap hari kita harus punya jam-jam saat teduh. Saat kita intimisi dengan Tuhan untuk selidiki akan daku ya Allah. Apakah aku layak disebut prince and princess kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Ya, karena dia adalah raja yang kudus. Dia tidak pergi, jadi Bapak Ibu jangan sedih-sedih ya. Lu Tuhan pergi ya. Tidak, dia dinobatkan dan dia sekarang ada di dalam hidup kita. Allah meninggikan dia. Bahkan Mazmur Daud bernubuat tentang Kristus yang memasuki kemuliaan surga setelah kemenangannya. Gambaran teologinya, pintu kekekalan terbuka. Coba Bapak Ibu imagine ya, bayangkan waktu Yesus naik, alam roh surga itu dalam kemuliaan, pintu terbuka, pintu gerbang emas itu terbuka, malaikat Tuhan berlaksa-laksa, mungkin ada trompet nafiri surga. Saya waktu sekolah minggu gitu ya. Ya. Wis, membayangkannya itu luar biasa ya. Shekinah glory itu keluar, malaikat Tuhan, para kerubim mereka dengan sayap-sayapnya menyentuh, menyambut anak domba Allah yang kudus. Selalu katakan holy, 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 holy. Welcome anak Allah yang kudus, domba Allah yang kudus. Makanya di kitab Wahyu Bapak Ibu setiap kali penatua itu mereka sujud dan mengembalikan segala kemuliaan, segala hormat, segala kejayaan, hikmat dan syukur hanya bagi Yesus. Pelayan-pelayan mimbar, perhatikan, kita hanya alat. Kita ini nothing, tapi bersama urapan Tuhan, kita akan menjadi apa? Pipa emas surgawi untuk mengalirkan urapan, menyembuhkan hati yang luka, memberi kekuatan kepada yang lemah, membangkitkan semangat yang putus asa. Ketika urapan Allah itu turun, maka kekuatan baru akan dilimpahkan. Betapa indahnya saat kita menyembah Tuhan dalam imagine faith iman kita mengatakan pintu surga terbuka. Urapan Allah mengalir dalam gereja Tuhan. Ya, urapan Allah itu yang memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Karena itu kita harus intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, mengapa Yesus layak naik ke surga? Karena ia telah menang atas dosa, maut dan iblis. Tidak ada tokoh agama lain yang menanggung dosa manusia, bangkit lalu naik dalam kemuliaan. Kenaikan adalah bukti salib, bukan kekalahan. Jadi Bapak Ibu, saya mohon dengan amat sangat di dalam nama Yesus, seberat apapun penderitaanmu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena tidak ada tokoh, tidak ada nabi yang dapat seperti Yesus ya, yang mengalahkan iblis, neraka, dosa, maut dan membuka surga untuk kita masuk ke dalam kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu, boleh ya sampai sini ya. Saya masih banyak itu, tapi kita harus bagi waktu. Mau kita bangkit berdiri semua, kita mau sembah Dia. Bapak Ibu alami ya, nikmati surga. Nikmati surga dalam hidupmu ya. Karena kalau enggak hidupmu kering. Kalau enggak imanmu bisa mati. Nikmati surga. Nyanyi apa ditinggikan. Saya kembalikan kepada WL, saya bantu aja ya. Bapak Ibu nyanyi dengan iman, dengan keyakinan bahwa surga ada di dalam hidupmu. Amin. Dimuliakan
hidup mereka yang seakan-akan mengalami neraka di hari-hari terakhir ini Tuhan. Oleh karena penderitaan, oleh karena tekanan hidup, oleh karena sakit, oleh karena hubungan-hubungan yang tidak baik Bapa. Tapi pagi hari ini dengan iman kami mengatakan, kami menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kami, dalam bisnis kami, dalam rumah tangga kami, bahkan dalam gereja kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran yang dikerjakan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, kerajaan-Mu bukan hanya soal makan dan minum, tapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh-Mu. Karena itu biarlah sukacita melalui hadirat-Mu mengalir atas umat-Mu pagi hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu turun atas gereja-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang sakit telah mengalami jamahan Tuhan disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang menderita dihiburkan. Yang terikat oleh roh-roh jahat, aku perkatakan lepas di dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu kelaliman, pikiran-pikiran kotor, segala kenajisan dilepaskan di dalam nama Yesus oleh darah anak domba Allah, sehingga kami layak menjadi mempelai Kristus menyambut Engkau di awan-awan yang permai. Tuhan, kami melihat dunia ini semakin jahat. Tanda-tanda zaman telah datang Tuhan. Biarlah kami mencari menjadi mempelai Allah yang bijak, anak darah yang pandai, yang penuh dengan minyak dan firman, siap menyambut kedatangan-Mu. Tidak ada seorang pun yang masuk ke kekekalan yang membinasakan, yaitu neraka, karena kami tidak memiliki iman kepada Kristus. Tapi kami mau masuk ke dalam kekekalan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surga memerintah bersama Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati setiap princess and prince di tempat ini Tuhan. Hidup kami benar-benar mencerminkan bahwa kami adalah putra-putri kerajaan Allah. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari umat percaya katakan dengan iman, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kata ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami kembali mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih-Mu, oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami, maka ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah firman ini boleh Tuhan meteraikan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau naik ke surga. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan, tapi Engkau mengubah kehadiran-Mu Tuhan. Dari fisik yang terbatas menjadi roh-Mu yang kudus Tuhan, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Engkau naik ke surga membuktikan keilahian-Mu sebagai anak Allah Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, dan Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai otoritas tertinggi ada pada diri-Mu Tuhan. Engkau adalah raja di atas segala sesuatu dan semua makhluk tunduk di bawah perintah-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hambanya Ibu Esther yang telah Tuhan utus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bersama Pak Pendeta Michael. Dalam keluarga ini Tuhan berkati terus. Penyertaan Tuhan sempurna, dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya dan orang jahat. Begitu pula kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, niat-niat orang jahat.
Tuhan jauhkan semua itu daripada kami, dan kami boleh kembali datang berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kondisi yang sehat seperti saat ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kami akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara katakan amin, maka ini terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah begitu baik dalam hidup kita. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Dia yang akan membelamu, Dia akan selalu menolongmu. Dia tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Dia selalu ada di mana engkau mengalami kesulitan. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.